Pengumuman penting mulai tahun 2023 bagi seluruh RT, RW, dan Lurah se-Indonesia sebelum pencairan PKH dan BPNT tahun 2023. Nah, kira-kira ada pengumuman penting apa lagi ya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, sebelum pada pengumuman berita pentingnya, di sini saya akan memberikan kabar gembira terlebih dahulu ya. Bahwasanya mulai hari kemarin sampai hari ini ada bantuan yang cair secara tunai lewat kantor pos Indonesia dan Bank Himbara, baik itu Bank Mandiri atau Bank BNI. Nah, jadi ada bantuan sebesar 600 sampai 800 ribu rupiah per KPM ya. Nah, bantuan ini adalah bantuan untuk yatim piatu dan bantuan sembako adaptif ya teman-teman. Nah, bantuan sembako adaptif itu adalah bantuan yang diadakan karena adanya sebuah bencana dan lain-lain. Nah, jadi bukan bantuan reguler ya teman-teman. Dan bantuan ini juga bukan untuk para KPM PKH atau BPNT. Nah, jadi sekali lagi ada bantuan YAPI dan bantuan sembako adaptif ya. Nah, bantuan YAPI atau yatim piatu itu sebesar Rp600.000, sedangkan sembako adaptifnya Rp200.000. Nah, jika mendapatkan bantuan keduanya, maka totalnya akan mendapatkan Rp800.000. Dan bantuan ini bisa cair di kantor pos serta di Bank Himbara ya teman-teman. Nah, jadi untuk para yatim piatu ataupun para KPM yang sudah ditentukan sebagai penerima, segera cairkan ya bantuannya di kantor pos. Nah, jadi sekali lagi ini bukan untuk KPM PKH maupun BPNT ya. Jadi terkadang di satu daerah itu hanya ada 1 sampai 2 orang saja yang menerima bantuan YAPI tersebut. Dan kita langsung saja pada berita pengumuman untuk para RT, RW, dan Lurah di seluruh Indonesia ya teman-teman. Sebelum pencairan PKH dan BPNT tahun 2023. Nah, oke teman-teman, seperti yang dikutip dari kompas.com, Mensos minta RT dan RW bantu perbaiki data kemiskinan, manfaatkan fitur usul sanggah. Nah, seperti apa ya fitur usul sanggah? Mari kita baca sama-sama. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini meminta seluruh masyarakat turut andil dalam perbaikan data kemiskinan di wilayah masing-masing. Risma mengatakan kementeriannya sangat terbuka dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, termasuk RT dan RW setempat. Nah, cara ini dinilai lebih efektif ya karena proses akurasi data membutuhkan biaya yang besar. Bayangkan untuk perbaikan data harus dialokasikan anggaran sangat besar. Sementara di daerah ada perangkat pemerintah, mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, dan seterusnya. Menurut saya lebih baik kita gerakan energi dari bawah ini, kata Risma dalam siaran pers pada hari Jumat, 16 Desember 2022. Risma mengungkapkan masyarakat bisa memanfaatkan fitur usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos untuk memberikan informasi. Inovasi teknologi dalam perbaikan data ini untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Terobosan ini juga sebagai bentuk transparansi data. Dengan fitur ini, masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bisa mengakses fitur usul atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak, namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur sanggah, kata Risma. Nah, jadi untuk yang belum dapat bantuan bisa melalui fitur usul ya teman-teman di aplikasi Cek Bansos. Nah, jika ada yang tidak tepat sasaran, bisa laporkan di bagian fitur sanggah. Nah, menurut Risma, aktivasi dua fitur tersebut membuka akses lebih luas kepada masyarakat untuk ikut meminimalisir penyaluran yang salah sasaran. Pasalnya diakuinya saat ini memang masih banyak orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan. Di sisi lain ada pihak yang tidak berhak namun tetap mendapatkan bantuan. Risma mengatakan fitur usul sanggah sejalan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Jadi di situ menyebutkan warga yang tidak mampu berhak mengusulkan diri ya teman-teman untuk mendapatkan bantuan. Nah, dua fitur tersebut juga sebagai implementasi dari ketentuan dalam undang-undang yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial sejauh memang memenuhi ketentuan, kata Ibu Risma. Selain itu, Kementerian Sosial mempercepat penanganan kemiskinan dengan berbagai program pemberdayaan. Nah, kini penerima bantuan di bawah 40 tahun akan menjadi sasaran program pemberdayaan. Untuk penerima manfaat di bawah 40 tahun akan dialihkan ke program pemberdayaan. Kenapa? Karena kita menganggap masih kuat dan mampu ya untuk bekerja, ujar kata Ibu Risma. Nah, jadi untuk yang usianya 40 tahun ke bawah itu akan dialihkan ke program pemberdayaan ya teman-teman. Jadi nantinya akan dibimbing untuk berusaha atau berwirausaha supaya tidak bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Nah, jika sudah mantap nanti akan diberikan modal ya untuk berusaha. Dan setelah sukses atau maju usahanya nanti akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH maupun BPNT. Nah, sekali lagi untuk yang belum dapat bantuan tetapi layak mendapatkan bantuan, silahkan usulkan dulu ya masuk ke dalam DTKS. Bisa usul melalui aplikasi cek bansos di bagian fitur usul. Nah, dan sementara untuk yang tidak tepat sasaran bisa kalian sanggah ya teman-teman di bagian sanggah atau tanggap kelayakan pada aplikasi cek bansos tersebut. Nah, maka dari itu silakan dari sekarang kalian unduh aplikasi cek bansosnya ya teman-teman yang resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, itulah informasi untuk para RT dan RW ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.